Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum perkenalkan kembali, saya Ahmad Fatayla dengan NPM 210665371. Jadi pada video kali ini adalah kita membahas tutorial mengenai modul expense di UD16. Jadi pada tutorial kali ini tuh kita akan mempelajari cara mengelola pengeluaran perusahaan menggunakan modul expense di UD16. Nah, dengan mengikuti langkah-langkah di dalam tutorial ini, kita jadi bisa memahami bagaimana sih cara kan, terus kita bisa mengajukan laporan pengeluaran tersebut, terus kita bisa melakukan persetujuan, serta juga bisa melakukan pencatatan pembayaran reimburse kepada karyawan. Nah, proses ini itu penting karena dengan cara ini kita bisa memastikan bahwa pengeluaran perusahaan itu dikelola dengan baik dan transparan. Nah, baik, mungkin mulai saja dengan langkah-langkah berikutnya. Jadi pertama kita membuat database duplikasi dari lab sebelumnya dengan format penamaan database baru yakni dengan nama expense. Terus selanjutnya sebelum kita memulai lab terdapat tiga modul yang kita akan gunakan yakni adalah expenses, purchase, dan modul extra accounting. Nah, kita kunjungi laman sudah di dalam link ini. Kemudian eh, untuk itu buat download modul extra accounting. Pastikan kita download modul version 19.0 dengan klik tombol download for version 16.0. Nah, kemudian kita lakukan inskripsi dan aktivasi modul Extra Full Accounting Kit terlebih dahulu seperti dengan cara pada tutorial kedua sebelumnya, yang dimana juga sudah ada video tutorialnya. Nah, selanjutnya kita pastikan bahwa modul expenses, purchase, dan accounting telah berhasil diaktifkan. Nah, sini kita bisa coba cari dari dashboard saja, kita ketik purchase, expense, dan UD16 full accounting. Nah, kalau misalnya perusahaan semua ada install, berarti sudah aktif, sudah berhasil terinstall. Nah, dan juga kita jangan lupa diaktifkan. Nah, pada modul ini kita akan akan menggunakan berbagai peran untuk melakukan pengajuan hingga sampai persetujuan pengeluaran. Jadi pastikan kalau untuk setiap proses terjadi itu kita menggunakan akses atau jenis akses yang sesuai untuk tiap langkahnya. Kemudian kita setelah mengaktifkan, kita login sebagai administrator terlebih dahulu, kemudian ubah akses modul expense pada setting sesuai dengan ketentuan berikut. Jadi untuk user Atala, itu akses modul expense-nya kita ubah administrator dan juga Petra juga administrator. Kemudian untuk staff HR General Affair itu buat Hani, itu diganti akses menjadi team approver. Kemudian manajer HR juga team approver dan untuk Soleh itu aksesnya di stripkan saja. Nah, ini juga ada catatan kalau misalkan peran user kita adalah manajer HR, jadi makanya pilihlah user itu staf HR gitu. Nah, ini contoh apa hasil kalau sudah mengakses gantinya di sini Atal sebagai administrator dan juga Petra juga dengan demikian. Lalu juga Hani dan Hana itu sudah menjadi tim approver pada modul expense dan Soleh menjadi script saja. Nah, selanjutnya kita login sebagai purchasing coordinator yakni Petra dan kita membuat beberapa expense product dengan ketentuan berikut. Nah, caranya gimana sih cara kita buat expense product? Jadi dari sini kita cari aja itu modul products dari sini. Kita cari modul products. Maaf, bentar. Nah, jadi sudah ketemu modul produksi itu ada di dalam modul accounting. Nah, sini nih di dalam customer terus ada produk. Sini di action saja. Nah, ini adalah hasilnya. Nah, ini tadi ini contoh hasil yang tadi nanti kan kita buat. Cara membuat itu kita bisa langsung nyusin saja. Nah, kemudian desain itu kita sini ada yang produk kategori penginapan, kita buat ini adalah biaya di can be expense, terus produk type service, produk kategorinya expense, terus internal reference dan expense account diikuti saja. Nah, berikut adalah hasilnya. Nah, untuk expense account mungkin saya jelaskan.
Jadi di sini expense account itu ada ketentuannya di mana account name-nya General Affairs, terus ada code-nya itu GA, terus NPM, type-nya expenses, terus default tax-nya exempt, terus tax-nya business travels, account currency-nya Indonesia Rupiah, terus cash flow type-nya operations. Nah, untuk itu untuk pertama kali saja dibuat untuk expense account-nya. Jadi ketika pertama kali ngebuat di penginapan, itu pertama kali ngebuat, tapi untuk produk kategori selanjutnya itu sudah tinggal dipakai ulang saja. Nah, ini untuk tiket perjalanan, terus kemudian ada produk kategori konsumsi, terus ada produk kategori akomodasi kendaraan. Nah, ya jadi emang ada 4 produk kategori yang dibuat. Nah, Eh, selanjutnya kita akan berperan sebagai staff HR General Affair luar, yakni Hani, terus kita login pakai Hani, dan buat expense baru sesuai dengan ketentuan berikut. Di sini ada Happy Hotel, itu pengeluaran di penginapan, terus tiket pesawat Jakarta Makassar, itu untuk tiket perjalanan, terus ada taksi bandara, itu akomodasi kendaraan, terus ada tiket pesawat Makassar Jakarta kembali, itu adalah bentuknya em, apa tiket perjalanan, kemudian makan malam sushi rock itu adalah dari expense yang tipenya konsumsi. Nah, berikut adalah hasilnya. Jadi untuk pembuatan expense ini pengeluaran jadi kita buatnya dari modul expense. Nah, ini bisa langsung dibuat saja di dalam expenses. Terus ini adalah hasilnya. Tadi kalau misalkan ingin membuat pengeluaran baru tinggal dibuat dari bottom button news ini. Nah, ini masukkan saja pengeluaran apa saja untuk detail-detail seperti tadi. Selanjutnya, setelah membuat semua pengeluaran yang telah selesai, kita semua data expense tersebut kita bisa buat laporannya untuk semua pengeluaran tersebut dengan judul perjalanan dinas, strip NPM. Kemudian ajukan laporan pengeluaran tersebut ke manajer kita. Dalam skenario ini kita pilih manajer sesuai dengan manajer dari user yang saya dapatkan. Gimana sih cara ngebuat expense report? Jadi kita select semua expense yang kita mau buat reportnya. Terus di sini ada button create report, tinggal diklik saja, ntar langsung bisa langsung jadi. Nah, di sini dari Soleh sudah melakukan submit expense reportnya. Nah, selanjutnya, sebelum laporan disetujui oleh Hana sebagai manajer HR, kita perlu mengubah terlebih dahulu approver dari expense yang diajukan oleh Soleh dengan cara akses modul employees, kemudian pilih Soleh dan ubah akses pada field approver menjadi Hana. Nah, di sini dilihat ya kalau approver dari Soleh ini itu expense-nya adalah approver si Hana. Selanjutnya kita masuk dengan akun Hana untuk menyetujui expense report yang sudah diajukan oleh Soleh sebelumnya. Nah, di sini login sebagai Hana, terus kita approve dari expense report yang dibuat oleh si Soleh. Nah, selanjutnya kita login sebagai Atala untuk melanjutkan proses laporan pengeluaran dengan memasukkan laporan tersebut ke jurnal perusahaan atau post to journal entries. Nah, di sini kita login sebagai Atala, terus ini adalah tampilan ketika sudah melakukan post to journal entries. Jadi statusnya berubah jadi posted. Nah, langkah berikutnya kita akan mencatat pembayaran reimburse kepada karyawan karena perusahaan perlu membayar kembali pengeluaran yang telah dilakukan oleh karyawan sesuai laporan yang telah diajukan. Nah, tadi si Soleh sudah mengajukan expense report-nya. Caranya gimana? Kita lanjut, itu kita melakukan register payment dan isi form register payment sesuai dengan ketentuan berikut. Nah, di sini ada ketentuannya jurnal bank, payment method manual, recipient bank account-nya bank finisher, kemudian amount total expense pada expense report, payment date tanggal mengerjakan lab kemarin, bank referensinya DNS, script, apa, flash task payment, kemudian memonya adalah pembayaran perjalanan dinas oleh PT kita untuk Soleh. Di sini adalah detailnya. Nah, untuk bank account-nya kita buat di sini, juga sudah ada ketentuannya dari soal. Nah, kita itu account number-nya itu NPM saya, account holder-nya adalah si Soleh, account holder name-nya adalah AF, ini inisial nama saya, kemudian nama user saya adalah Soleh, terus banknya adalah bank CCM dengan identifier ada di 3 digit terakhir NPM saya, ini 741, currency Indonesia Rupiah, dan semani aktif cek, sudah sesuai. Kemudian laporan pengeluaran tersebut berhasil dibuat apabila status dari laporan pengeluaran
dari pengeluaran telah berganti menjadi paid. Kemudian berikut adalah hasilnya. Sini telah sudah menyetujui, berarti status expense report yang diajukan oleh Soleh sudah berhasil dan berhasil terreimburse kepada si Soleh. Nah, selesai untuk tutorial untuk modul expense pada kali ini untuk mengelola expense. Jadi dari menyelesaikan tutorial ini, kita mempelajari bagaimana sih cara mengelola pengeluaran perusahaan secara efisien menggunakan U16. Nah, proses ini memungkinkan perusahaan untuk lebih mudah mengontrol dan mengaudit pengeluaran, serta memastikan bahwa semua pengeluaran sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan. Untuk itu, kurang lebihnya mohon maaf. Hmm, Semoga tutorial kali ini membantu. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.